Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 65. Mami, Laki menuel pelan pipi Bella untuk membuat Bella terbangun. Namun tampaknya Bella masih menutup matanya. Tak hilang akal, Laki menciumi seluruh wajah Bella tanpa ada yang terlewati, berharap Bella segera bangun dan memeluknya. "Mami, wake up," ucap Laki setelah menciumi wajah Bella. Sepertinya usahanya membuat Bella bangun berhasil. Bella tampak mengerang pelan, merasakan kecupan-kecupan Laki, dan langsung saja terbangun dan mendudukkan dirinya menatap Laki yang tersenyum melihatnya. "Good morning, Mami," sapa Laki dengan senyum polosnya. Ah, malaikatnya. Bella langsung mencium seluruh wajah Laki dan memeluk anak satu-satunya yang menggemaskan ini. "Good morning, my little baby," balas Bella. Laki terkekeh pelan lalu mengusap pelan perutnya. "Mami, aku lapar," ucap Laki dalam pelukan. Bella langsung melirik jam di mejanya yang sudah menunjukkan hampir jam 9 pagi. "Ya Tuhan, Mami minta maaf. Mami kesiangan, baby," ucap Bella yang hanya ditanggapi senyuman pengertian dari Laki. "Sekarang kita mandi dulu, lalu setelah itu kita makan, oke?" ucap Bella yang dibalas anggukan setuju dari Laki. Bella langsung menggendong Laki untuk mandi. Beberapa menit kemudian, Bella keluar dari kamar mandi dengan keadaan sudah bersih, dan di gendongannya Laki terlihat membawa mainan bebek kuning di tangannya. Bella langsung memakaikan Laki pakaian dan kembali menggendongnya menuju dapur. Sampai dapur, Bella menemukan not yang ditulis oleh Kristal ditempel di pintu kulkas, yang isinya Kristal pergi lebih awal untuk melakukan photoshoot di salah satu studio di London, sehingga tak sempat sarapan pagi bersama, dan tulisan di akhir not membuat Bella mengelus dadanya sembari menatap meja makan yang sudah tersedia roti bakar yang dibuat langsung oleh Kristal untuk sarapan pagi mereka sebagai permintaan maaf tak bisa sarapan bersama. "Untung Aunty Kristal sangat pengertian," ucap Bella membawa Laki menuju meja makan. Laki membuka mulutnya melihat roti bakar di atas meja. Matanya menatap Bella yang tampak tersenyum melihat Laki. Bella memberikan roti bakar pada Laki untuk dimakannya sendiri. Walaupun Laki makan dengan sedikit berantakan, namun Bella tetap setia membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sekitar mulut Laki. Setelah siap sarapan pagi, Bella meletakkan Laki di ruang tengah bersama dengan mainan miliknya, lalu segera pergi ke kamar mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke salon. Sekitar 20 menit, Bella mempersiapkan dirinya dengan menggunakan wig hitam sebagai penampilan palsunya. Setelah merasa semua sudah selesai, Bella langsung menggendong Laki dan pergi ke salon menggunakan taksi. Pukul 10 pagi, Bella salon, London, Inggris. Sampai di depan salon, Bella mengurutkan dahinya melihat salon miliknya yang masih tertutup rapat. Seharusnya Sonia memegang kunci salon sudah membuka salon pada pukul 8 pagi tadi. Langsung saja Bella mengeluarkan kuncinya di dalam tas lalu membuka pintu salon. Surprise! Bella tampak kaget dan melangkah mundur melihat para pegawainya yang menyambutnya. Laki yang berada di gendongan Bella tampak kaget dan memeluk Bella dengan erat. "Happy birthday, Bella!" teriak sosok di tengah para karyawan. "Sin?" Bella melototkan matanya tak percaya melihat Sin yang berdiri memegang kue ulang tahun untuknya. Sin tersenyum. Kakinya berjalan mendekati Bella. Saat sampai di depan Bella, Sin langsung mengecup dahi Bella lembut, membuat Bella menutup matanya sejenak. "Happy birthday, Bella Flores," ucap Sin pelan, lalu matanya beralih pada Laki yang berada di gendongan Bella. "Hai boy,"
Sapa Sin sambil mencium kening laki. "Halo Uncle," balas laki dengan tersenyum. "Apa ini Sin?" tanya Bella membuat Sin kembali menatap Bella. "Kejutan?" Sin tersenyum. "Bukankah kau di Milan?" tanya Bella. "Pekerjaanku sudah selesai. Sekarang waktunya untukmu meniup lilinnya," ucap Sin memberi arah agar Bella segera meniup lilin di kue yang ada di tangannya. Bella tersenyum dan segera memajukan kepalanya untuk meniup lilin. Namun Sin malah menjauhkan kuenya. "Eits, buat harapan terlebih dahulu Bella," ucap Sin. Bella tersenyum dan langsung menutup matanya, mengucapkan semua keinginannya di dalam hati. Di ulang tahun yang ke-24 ini, Bella tetap pada harapan dan doa yang sama. Dan Bella berharap keinginannya kali ini akan terkabul, sehingga dia tak perlu lagi merengek pada Tuhan untuk meminta doa yang sama lagi. Bella membuka matanya, langsung meniup lilin yang berada di tengah kue, membuat semua karyawannya bertepuk tangan, tak terkecuali laki yang tampak senang digendong Bella. Dan langsung saja para karyawan menarik Bella untuk memotong kue ulang tahun miliknya. Dan pada suapan pertama, Bella memberikannya pada laki yang dibalas desahan kecewa dari para karyawan yang mengira bahwa suapan pertama yang Bella berikan untuk Sin. Namun Sin dengan tenang menjawab, "Mungkin aku akan jadi yang kedua dalam suapan kue jika bersama laki. Namun aku akan menjadi yang pertama dicintai oleh Bella," ucap Sin percaya diri. Bella hanya tersenyum sendu. Pikirannya melayan pada sosok lain yang sangat ingin ia jumpai. Namun sosok tersebut menghilang beberapa hari ini. Bella menghela napas pelan, membuat Sin langsung menarik Bella ke ruangan kosong lalu menutup pintu. Untung saja laki sudah dititipkan pada Sonia karena sangat sibuk memakan berbagai jenis kue yang ada di meja. Bella menatap Sin yang berdiri di hadapannya dan mengurung dirinya dengan kedua tangan di sisi kanan dan kiri. "Ada apa denganmu? Tanya Sin sembari membelai pipi Bella. Bella menggigit bibirnya lalu menggeleng pelan. "Aku hanya kelelahan saja," ucap Bella berbohong, membuat Sin menaikkan salah satu alisnya. "Kau tahu, aku semalam pergi bersama Kristal mengunjungi taman bermain," ucap Bella mencoba meyakinkan Sin. "Kristal datang ke London?" tanya Sin tak percaya. "Ya, dia datang 2 hari yang lalu. Saat kau pergi dari London, dia malah datang," ucap Bella terkekeh. "Lalu apa yang kalian lakukan tanpaku? Kalian bersenang-senang?" tanya Sin. "Ya, kami menghabiskan waktu bersenang-senang di taman bermain, menaiki semua wahana di sana, hingga pulang dalam kondisi melelahkan. Sampai saat ini aku masih sedikit lemas," ucap Bella membuat Sin khawatir. "Apa kita harus ke rumah sakit?" tanya Sin panik. Bella terkekeh. "Hentikan itu, aku tidak sakit parah, badanku hanya sedikit lemas Sin." "Tapi aku sangat mengkhawatirkanmu Bella, aku takut kau akan jatuh sakit," ucap Sin menunjukkan raut khawatirnya. Namun tanpa aba-aba, Bella mencium Sin, membuat Sin kaget dan akhirnya Sin mengambil alih dan mencium Bella dengan lembut, hingga Bella melepaskan pangutan dan langsung memeluk Sin. "Bella," panggil Sin dengan suara sedikit serak. Bella bergumam sebagai balasan. "Aku sudah membuat janji dengan salah satu toko cincin. Apa kau mau?" "Ya, aku mau. Aku akan bersiap-siap," ucap Bella memotong pembicaraan dan langsung melepaskan pelukan menatap Sin dengan tersenyum. Tiba-tiba dering telepon terdengar. Sin mengambil ponselnya di dalam jas, lalu langsung mengangkatnya sembari menjauh dari Bella. Bella yang paham langsung keluar dari ruangan
dan berjalan ke ruang depan salonnya untuk melihat Lucky. Bella tersenyum sendu melihat Lucky yang tertawa melihat kehadirannya. Melihat senyuman Bella yang tampak sedih membuat Lucky mengeruk tak suka. Dan tanpa aba-aba, Bella mencium kening Lucky dan memeluknya hingga menyembunyikan wajah Bella di tubuh kecil Lucky. Lucky langsung mengelus punggung sempit Bella dengan tangan kecilnya. Mencoba memberikan kenyamanan pada Bella, membuat Bella tersenyum, mengingat sosok lain yang memberikan kehangatan jika Bella sedang dalam keadaan sedih. "Mami," panggil Lucky khawatir. Bella yang merasakan kekhawatiran Lucky mencoba terlihat baik dan menegakkan tubuhnya lalu tersenyum manis pada Lucky. "Lucky, bagaimana jika Mami menikah dengan Uncle Sin? Apa kau setuju?" tanya Bella tiba-tiba. Lucky tampak mengerutkan dahinya bingung mendengar pertanyaan Bella. Namun kedatangan Sin membuat Bella langsung memeluk Lucky erat dan kembali mencium kening Lucky lalu berbisik, "Lupakan pertanyaan Mami, baby." Sin berdiri di samping Bella dan menatap Bella dan Lucky yang saling berpelukan hingga Bella melepaskan Lucky. "Mami pergi sebentar bersama Uncle Sin. Tetap di sini dan jadilah anak yang baik, oke?" ucap Bella yang dibalas anggukan patuh dari Lucky. Bella tersenyum dan kembali menciumi kedua pipi Lucky lalu berdiri di samping Sin. Sin mengelus pelan rambut Lucky dan tersenyum. "Aku titip Lucky di sini. Aku dan Sin akan pergi, jaga Lucky sebentar, oke?" ucap Bella pada karyawannya. "Baik, bos," balas karyawannya. Setelah itu Bella pergi bersama Sin yang menggenggam terus tangannya. Namun entah mengapa Bella terus saja merasa risau di hatinya tanpa ia ketahui penyebabnya apa. Lucky terus saja menatap Bella yang keluar dari salon bersama Sin. Hingga mobil Sin pergi, Lucky masih saja menatapi. Entah mengapa perasaan Lucky juga tak enak saat ini. Tanpa aba-aba, Lucky berdiri dan berlari menuju ruangan Bella. Sementara itu, pukul 9 pagi Edison Mansion, Chicago, Amerika Serikat. Sudah 1 jam, Lucas dan Diego duduk di taman belakang mansion. Namun salah satu dari mereka tidak ada yang bersuara dan hanya menikmati waktu sunyi di taman belakang. Diego terus menatap langit dengan tatapan sendu yang tak bisa dibaca oleh Lucas dari samping tempatnya duduk. Namun Lucas hanya tetap diam dan menikmati waktu bersama Diego yang baru saat ini duduk bersama setelah 3 tahun berlalu yang hanya dilewati dengan kecanggungan. Lucas menatap langit yang sangat cerah saat ini. Entah mengapa bayangannya sosok Bella dan Lucky tampak di langit. Lucas tersenyum kecil membayangkan 2 sosok yang dicintai. Lucas merindukan sosok wanita yang dicintainya, wanita galak yang sudah mengalihkan seluruh perhatiannya. Dan sosok menggemaskan anaknya Lucky yang hanya dengan senyuman polosnya bisa membuat Lucas merasa tenang. Lucas sangat ingin bertemu mereka saat ini. Namun ia harus bersabar saat ini dan tetap fokus untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Chicago. Setelah itu Lucas akan terbang kembali ke London untuk membawa Bella dan Lucky bertemu dengan Diego dan jujur pada Diego. Lucas dan Diego tersentak. Meja yang berada di tengah mereka bergetar hebat akibat ponsel Lucas yang berdering. Diego menatap layar ponsel Lucas dengan mata melotot. Bagaimana tidak, wallpaper yang ada di ponsel Lucas terlihat foto Bella dan Lucky yang tertidur pulas. Dan bukan itu saja, nama yang menelpon Lucas terpampang jelas di ponsel Lucas bertulis Bella Flores, yang membuat Lucas pucat seketika. Bersambung.